Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tool-tool yang ada di Photoshop. Oke, langsung saja kita buat dokumen baru terlebih dahulu. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan sampai ke Magic Wand Tool. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu crop tool. Crop tool ini berfungsi untuk memotong gambar sesuai keinginan kita. Oke, langsung saja. Pertama kita harus import gambar atau open gambar dulu. Oke, misalkan ini kalau mau open gambar langsung saja klik menu file, open. Oke, misalkan gambar orang yang ada di pantai ini ya, terus open. Oke, langsung saja kita bisa crop langsung di sini. Nah, tekan crop tool ini, langsung gini. Ini kita bisa geser sesuai keinginan. Misalkan kita mau memotong gambar ini menjadi vertikal atau berdiri, ya kita bisa membuatnya menjadi berdiri seperti ini. Atau seperti ini dulu. Ini kalau sudah oke bisa di double klik seperti ini. Otomatis gambar sudah terpotong sesuai keinginan. Oke, misalkan nih kita mau membuat potongan sesuai yang sudah ditetapkan, mau ukuran misalkan 20 kali 30 cm, ya kita bisa mengsetnya dengan cara klik yang ada di sini, lalu klik W kali H resolution. Nah, ini kita bisa rubah sesuai keinginan. Tadi misalkan 20 kali 30, ini bisa dirubah jadi 20, ini bisa dirubah jadi 30. Nah, seperti ini. Resolusinya kita kasih 300 dpi, lalu kita geser sesuai keinginan seperti ini. Ini satuannya pixel per inch. Oke, langsung saja klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Nah, kita coba cek ukurannya seperti ini. Otomatis dia ukurannya 20 kali 30 sesuai yang sudah di set pakai WDH resolution ini. Oke, terus ini kita kalau mau menyimpan cropan ini, kita bisa menyimpannya dengan cara new crop preset. Terus lalu kita klik OK supaya tidak mangset lagi barangkali nanti ada gambar yang mau dipotong dengan ukuran yang sama. Seperti itu adalah fungsi dari crop tool. Oke, lalu selanjutnya yaitu perspektif crop tool. Nah, ini berfungsi untuk memotong gambar berbentuk 3D. Misalkan gambar yang ada di kendaraan, misalkan seperti ini, saya contohkan terlebih dahulu. Kita buka gambarnya. Nah, misalkan ini gambarnya. Nah, ini kan posisinya itu miring seperti ini ya. Nah, kita bisa memotong ini menjadi lurus dengan pakai perspektif crop tool. Oke, langsung kita contohkan dengan cara klik perspektif tool, lalu klik di titik pertama, terus klik lagi. Nah, oke, ini sudah sesuai yang kita inginkan. Kalau misalnya kita memotong area ini aja ya. Oke, langsung saja kita double klik, lalu hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil crop yang kita potong pakai perspektif crop tool yang ada di gambar truk tersebut. Oke, dan selanjutnya yaitu slash tool. Slash tool ini berfungsi, ya lebih tepatnya itu memotong gambar untuk keperluan website. Oke, langsung saja kita coba
Misalnya kita mau, nah ini ada, saya ada gambar website seperti ini. Coba kita buka gambar websitenya ini. Nah ini kan ada header, menu-menu, dan footer ini ya. Kita coba motong pakai slash tool. Kita klik slash tool sini, lalu kita klik area yang mau dipotong seperti ini. Kita juga bisa menambahkan area lagi seperti ini yang sesuai ini ya, kotak-kotak yang ada di website ini. Lalu kita bisa menambahkan lagi di sini, tambah lagi di sini dan di sini. Ini terakhir di sini. Oke, kalau mau kita geser-geser slash toolnya barangkali tidak cocok, bisa pakai slash select tool. Nah, ini kita juga bisa menggeser di sini. Misalkan tadi awalnya di sini, kita bisa geser di sini seperti itu. Oke, ini kita sudah membuat seleksi pakai select tool. Oke, langsung kita save gambar ini dengan cara klik menu file, export, save forward, legacy. Nah, oke, kita bisa menyetingnya dengan format JPEG. Kualitas kita bisa rubah sesuai keinginan. Oke, lalu kita langsung saja save. Kita bisa membuat folder baru agar semua potongan tersebut di dalam satu folder. Misalkan saya tulis website. Oke, lalu ini slashnya tipenya itu all slash, jadi semua potongan itu otomatis tersimpan. Oke, langsung saja klik menu save. Nah, oke, coba kita buka gambarnya di folder. Website. Nah, ini adalah hasil potongan menggunakan slash tool. Nah, ini tadi saya sudah buat potongan header, menu, yang di atas, yang di tengah, ini seperti ini. Potongannya itu sesuai dengan yang kita potong-potong barusan tadi. Itu adalah fungsi dari slash tool. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari frame tool ini ya. Dia itu berfungsi sebagai membuat frame ya, istilahnya clipping mask di Photoshop. Ini adalah fitur baru dari Adobe Photoshop CC 2020. Penggunaannya yaitu sebagai berikut. Kita buka dokumen baru di Photoshop. Oke, lalu kita bikin frame terlebih dahulu seperti ini. Klik aja, klik kiri. Ini bisa kita pilih yang kotak atau yang bulat seperti ini. Misalkan kotak ya, seperti ini. Lalu kita buat frame lagi bulat seperti ini. Oke, lalu kita import gambar yang mau dimasukkan di frame tersebut. Oke, ini otomatis langsung menjadi bentuk bulat. Lalu kita import lagi, ini otomatis bentuknya menjadi kotak. Kalau kita mau ingin mengedit gambar yang ada di frame ini, kita bisa edit dengan cara double klik pada gambar, lalu kita bisa memperkecil, memperbesar keinginan seperti ini. Nah, ini, dan ini adalah fungsi dari frame tool yang ada di Photoshop. Ini adalah fitur terbaru ya, rasanya untuk versi-versi sebelumnya masih belum ada. Kita bisa menggunakan fitur ini pakai clipping mask ya, bisa dengan cara seperti ini, membuat sebuah objek kotak atau bulat, bikin seperti ini. Ini kita bisa mengakali frame tool dengan cara seperti ini ya. Lalu kita bisa import gambar lagi, misalkan ini. Oke, lalu kita taruh di sini dulu. Nah,
diusahakan gambar yang mau kita masukkan di dalam objek itu berada di atasnya objek, supaya kita bisa membuat sesuai potongan bentuk yang ada di objek belakangnya itu. Oke, langsung saja caranya, yaitu klik gambar terlebih dahulu, lalu klik kanan, lalu klik create clip image. Nah, seperti ini caranya hampir sama kayak frame tool, maksud saya bentuknya itu hampir sama persis seperti itu, cuma dengan cara yang berbeda, sedikit berbeda. Lalu kita bisa membesar seperti ini. Oke, itu dia fungsi dari crop tool, slash tool, dan frame tool, dan perspektif tool. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share jika kalian suka dengan video tutorial yang saya buat ini. Oke, terima kasih.